Bapak Ibu guru hebat. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai kesimpulan dan refleksi saya mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar menyampaikan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar juga menyampaikan bahwa pendidikan dan pengajaran itu adalah suatu hal yang tak terpisahkan, di mana pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu, sedangkan pendidikan merupakan tempat untuk memberi tuntunan terhadap segala kodrat pada anak. Tujuan pendidikan yakni menuntun segala kodrat pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar menyampaikan bahwa kodrat pada anak terbagi menjadi dua, kodrat zaman dan kodrat alam. Kodrat alam merupakan kodrat yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sehingga meskipun ada pengaruh dari luar, tetap harus disaring, difilter, disesuaikan dengan kearifan budaya lokalnya masing-masing, karena sebuah perbedaan bukan untuk saling menjatuhkan, tapi untuk saling menguatkan. Kodrat zaman berisi tentang isi dan irama, di mana dalam prosesnya pendidikan harus mengikuti perkembangan zaman. Dalam proses pengajarannya, tentunya pendidik mempunyai peranan yang sangat penting, di mana seorang pendidik dalam proses menuntun anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan terhadap peserta didik yang bersifat ingarso sung tulodo, di depan memberikan contoh, ing madya mangun karso, di tengah memberikan semangat, dan tuturi handayani, di belakang memberikan dorongan. Oleh karena itu, dalam proses pengajarannya, seyogyanya pendidik adalah menghamba pada anak. Menghamba artinya proses pendidikan dilakukan adalah berorientasi pada peserta didik, memandang anak dengan penuh rasa hormat, kemudian ikhlas mendekati sang anak dengan bebas dari segala ikatan dan tidak meminta suatu hak atas dasar imbalan. Dalam proses pengajarannya, Ki Hajar menyatukan antara yang dilakukan oleh Montessori dan Froebel, yakni dengan melakukan sebuah permainan agar anak dapat berkembang secara holistik, sehingga akan muncul yang namanya budi pekerti, di mana budi meliputi cipta, rasa, dan karsa, sedangkan pekerti adalah tenaga. Artinya apa? Pendidikan harus seimbang, tidak bisa timpang. Jika ini dilakukan secara seimbang, maka yang terjadi adalah kesempurnaan budi pekerti yang membawa pada nilai kebijaksanaan. Kemudian hasil refleksi yang saya lakukan sebelum membaca modul 1.1.1, bahwa saya percaya setiap anak punya potensi yang sama. Mereka dapat berkembang dengan bimbingan yang dilakukan oleh guru. Seperti halnya teori tabula rasa yang mengibaratkan bahwa mereka adalah kelas kosong yang dapat diisi dengan berbagai macam coretan dan warna. Setelah mempelajari modul ini, hal yang saya dapat adalah bahwa seorang pendidik itu ibarat petani yang merawat tanamannya untuk membantu tumbuh kembangnya tanaman sesuai dengan kodratnya. Yang kedua adalah perubahan adalah sesuatu yang kekal terjadi. Kemudian mendidik bukan berorientasi kepada angka-angka, tetapi menuntun anak ke arah nilai-nilai kebijaksanaan yang bersumber dari nilai-nilai kemanusiaan. Mendidik seyogyanya berorientasi terhadap peserta didik agar mereka dapat tumbuh sesuai dengan kodratnya, meskipun bibit itu kurang baik, tetapi karena dapat perawatannya cukup, maka dapat berkembang dengan baik. Oleh karena itu, mendidik juga memandang siswanya dengan penuh rasa hormat yang mengarah pada sifat humanis. Mendidik juga seyogyanya berseimbang antara cipta, rasa, karsa, dan pekerti agar menuju kepada nilai-nilai kesempurnaan budi pekerti. Dalam proses pembelajaran, seyogyanya membuat rasa aman
nyaman, dan bahagia dengan membuat berbagai macam permainan yang diselingi dengan pembelajaran. Menurut Ki Hajar, hendaknya pembelajaran itu seperti halnya taman siswa agar mereka merasa senang dengan sesuatu yang dilaksanakannya. Kemudian hal yang bisa saya segera terapkan di kelas adalah membuat kesepakatan kelas bersama, memandang setiap anak dengan manusiawi sesuai dengan kodratnya, karena pendidikan adalah proses memanusiakan manusia. Kemudian mengembangkan model pembelajaran dengan permainan agar mereka betah, merasa nyaman, dan tercipta rasa kebahagiaan. Melakukan pembelajaran dengan menyesuaikan perkembangan zaman, misalnya pemanfaatan IT, memberikan kebebasan belajar dengan bimbingan, dan meyakini bahwa setiap diri mereka adalah istimewa. Demikian Bapak Ibu Guru yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum.